Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sebenarnya kata kuncinya itu kan pasrah ya. Kata kunci pasrah ini Masya Allah ya. Ketetapan Allah itu ada dua. Pasrah terhadap ketetapan Allah. Ketetapan Allah ada dua. Ketetapan takdir. Orang diajarkan untuk pasrah kepada ketetapan takdir mudah. Mas, ya kalau mengalami musibah kayak gini daripada jenengan nesu-nesu ya, uring-uringan, percuma saja, musibahnya nggak bakalan hilang. Sehingga kita hanya bisa pasrah terhadap takdir Allah. Orang jahat sekalipun diomongi gini mau nerima insya Allah. Yang kedua, ketetapan Allah berupa aturan syariat. Aturan syariat ini ada yang berkaitan dengan masalah akidah, ada yang berkaitan dengan masalah ibadah, ada yang berkaitan dengan masalah muamalah, ada yang berkaitan dengan masalah hukum qadha, ya peradilan. Ada yang berkaitan dengan hukum apa lagi? Dalam masalah Dalam masalah tingkah laku, ya, akhlak dan seterusnya. Termasuk di antara aturan Allah adalah akidah. Nah, akidah yang diatur oleh Allah apa saja? Yang diajarkan para ulama Ahlussunnah. Banyak sekali yang harus kita yakini. Kita meyakini ini, meyakini ini, meyakini ini, meyakini ini. Orang yang gak pasrah ngeyel. Sebagaimana orang yang gak pasrah kepada takdir, dia berontak. Gak terima, terus marah. Yang gak pasrah dengan aturan syariat, dia ngeyel. Lalu ketika ngeyel, dia menolak. Iblis juga seperti itu ya. Malaikat pasrah saat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Mereka pun sujud kecuali iblis. Dia gak mau sujud dan bersikap sombong. Dia gak mau pasrah. Tapi kalau malaikat pasrah. Itulah kata kunci agar seorang hamba mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan janji surga. Makanya ujian ya terhadap ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu siapa? Orang yang meninggal dunia namun dia sama sekali gak pernah dapat dakwah Nabi. Contohnya orang yang dungu, budek, atau orang yang nggak pernah melihat dakwah ya. Orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang gila. Kemudian mati dalam kondisi masih kecil. Wallahu alam, khilaf di antara ulama. Apakah dia langsung masuk surga ataukah diuji dulu? Yang jelas manusia yang mengalami kondisi fatrah sama sekali tidak pernah mendengar tentang syariat. Bisa jadi orang yang tinggal di pelosok Tibet. Nggak pernah dengar nama Muhammad. Nggak pernah dengar kata Quran. Bisa jadi orang yang tinggal di pelosok mana lagi? Hutan Papua. Yang dia tahu kalau nggak batu, pohon, tanah, babi. Dia nggak pernah tahu apapun. Bisa jadi ada orang yang tinggal di sudut Solomon. Ya, ada pulau Solomon ya. Atau di negara-negara yang Masya Allah ya. Yang di situ nggak pernah ada dakwah. Orang ini nggak ngerti sama sekali. Maka saat mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, mereka pun menyampaikan kepada Allah udzur. Ya Allah, saya dulu nggak ngerti dakwah. Ya Allah, saya dulu nggak dengar, saya dulu nggak ini. Kemudian Allah kumpulkan mereka semua. Lalu Allah ambil janji. Maukah kalian saya beri janji? Jika kalian mau mentaatiku, maka kalian akan masuk ke dalam surga. Dan kalau kalian tidak mau taat kepadaku, kalian akan masuk ke dalam neraka.
Sanggup? Sanggup. Wah, siap semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, udkhulun nara jami'an. Masuklah kalian semuanya ke dalam neraka. Nah, kata kuncinya di mana? Pasrah. Kata kuncinya di pasrah ini. Orang yang pasrah, dia langsung nyemplung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dia masuk ke dalam neraka, Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Yang nggak pasrah, ngeyel. Loh, kita ini inginnya selamat dari neraka kok malah disuruh masuk neraka. Akhirnya suudonnya muncul. Allah nggak adil. Ya. Loh, katanya nanti mau dimasukkan ke dalam surga kalau taat kepada perintahnya. Ini kok malah disuruh masuk ke dalam neraka, gitu ya? Akan dimasukkan ke dalam surga jika taat kepada perintahnya. Kok ini malah disuruh masuk neraka? Logikanya jalan. Akhirnya logikanya bantah. Terus dia nggak mau pasrah, nolak dia, nggak yakin dengan janji Allah. Padahal di situ perintah Allah. Begitu dia ngeyel nggak mau, dimasukkan semuanya ke dalam neraka. Hanya dalam sekejap, dengan satu ujian gagal, kekal di neraka. La haula wala quwata illa billah. Jadi saya pernah tanya seperti ini kepada salah satu guru saya. Wah, itu kok berat sekali ujiannya. Lalu beliau menyampaikan, bisa jadi kita lebih berat. Kita hidup dalam waktu yang cukup lama dan ujian itu berkali-kali. Cuman kita dikasih oleh Allah banyak kesempatan untuk taubat, ya, melanggar lagi, taubat lagi, melanggar lagi, taubat lagi. Walhamdulillah, itu kelebihan. Tayyib. Hal yang sama juga masalah akidah, ya. Hal-hal yang sensitif seperti ini, kata kuncinya satu, kedepankan pasrah. Insya Allah selamat, insya Allah. Terus gimana caranya? Baik, Anda perhatikan dalil, biar tahu pasrah kepada dalil. Oh, dalilnya bunyinya kayak gini. Ikuti dalil, sudah. Bermain logika bahaya. Dan itu berlaku untuk semua hal yang sensitif. Pak, ini ada perkara sensitif ya. Sudah? Kalau mau selamat, kata kuncinya satu, kedepankan pasrah. Anda pasrah, selamat. Tapi kalau masih banyak bermain logika, mengandalkan perasaan, ya sudah. Alasan terbesar kenapa orang tidak mau ditanya di mana Allah, kemudian tidak mau menjawab Allah berada di atas, itu kan karena logika. Berarti Allah nanti punya arah, nanti wah pakai logika, arah itu kan ini. Nah itu gaya logika. Kenapa kamu nggak jawab fis sama, selesai. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy, selesai. Sehingga logika nggak main di sini. Karena percuma saja. Kita bermain logika, tidak bermain logika, sama sekali tidak mengubah kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla.